kerjanya memang cuma ngevlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romblay Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di-subscribe dulu guys, di-like dan di-komen guys. Buat teman-teman sahabatku semuanya yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Teman-teman sahabatku semuanya, aduh, di tahun 2023 ini sebenarnya di tahun 2023 ke 2024, Malaysia ini sedang banyak-banyaknya pelancong dari luar negara guys, dari luar negaranya gitu. Baik itu pelancong dari negara-negara luar seperti US, dari orang-orang putih, atau dari Asia lainnya dan Asia Tenggara, khususnya dari Indonesia, itu banyak sekali guys di tahun-tahun 2023, di tahun 2024 ini. Itulah kenapa Malaysia itu di tahun 2023 kemarin itu menjadi yang terbanyak, number one di Asia Tenggara, menjadi pusat pelancong di tahun 2023 gitu. Menjadi tangga teratas, itu di bawahnya ada Thailand. Biasanya tuh Thailand yang paling teratas gitu. Tapi di tahun 2003 ke 2024 ini, Malaysia itu menjadi puncak pertama, menjadi yang pertama pilihan dari pelancong-pelancong asing untuk datang ke negara ini gitu guys, ke negara Malaysia ini gitu. Menurut saya ini perlu ini ya, perlu, jika ingin seperti di Indonesia ini, jika ingin seperti di Malaysia gitu, Indonesia jika ingin seperti Malaysia gitu, ya harus mencontoh seperti Malaysia. Gimana? Di Malaysia itu yang pertama itu orang-orangnya ramah-ramah. Yang kedua, keamanan guys, keamanan dari segi apapun. Pokoknya di Malaysia tuh aman, nyaman gitu untuk pelancong yang datang ke sini itu enak banget gitu. Ya, infrastruktur, khususnya di infrastruktur pengangkutan awam ya, atau apa ya, seperti LRT, pokoknya LRT, MRT, bus itu sangat terintegrasi dengan baik gitu di sini. Jadi pelancong-pelancong yang datang ke sini tuh mau kemana-mana gitu enak gitu. Makanya aku selalu tegaskan di sini, kalau mau wisata kita, tempat pelancongan kita mau seperti di Malaysia, ya harus ikuti Malaysia dong. Dimana di Malaysia ini sudah mempersiapkan infrastruktur angkutan awam atau angkutan umum itu sudah dengan baik gitu. Bahkan Malaysia itu menambah ikon-ikon baru di Malaysia ini, seperti di Merdeka 118 dan apa ya, TRX. Di baru-baru ini tuh ada TRX, ada apa lagi, banyak sekali guys. Sebenarnya Malaysia itu menambah ikon-ikon baru untuk menggemparkan dunia, untuk mengundang orang-orang luar datang ke Malaysia ini gitu. eh kenapa banyaknya orang-orang Indonesia dari luar negara lah, pokoknya bukan hanya dari Indonesia tapi berbagai negara yang datang ke Malaysia ini gitu. Banyak juga orang-orang Indonesia yang datang ke sini, melancong ke sini, berwisata ke sini gitu. Selain dekat juga, cara bicaranya, cara omongnya, atau dengan Indonesia itu nggak jauh beda. Jadi kita gampang aja memahaminya gitu. Enak-enak itu untuk pelancong-pelancong yang mau datang ke Malaysia. Dan juga selain itu, keamanannya di sini aman, enak gitu. Juga keindahannya, juga berbagai tempat itu menyediakan apa ya, hal-hal yang menarik gitu di Malaysia ini. Bahkan seperti kita bayangkan, kalau kita datang ke Malaysia itu kayak kita ke luar sana, kayak seperti ke UK, ke Amerika gitulah pokoknya. Pokoknya di sini tuh enak banget gitu. Ini dia contoh dari pelancong-pelancong kita yang datang ke Malaysia. Ini deh guys. Karena konten hotel Nah, ini sebelumnya dia rame, guys. ini aku kasih tahu fasilitas apa aja ya. Ini Karena dia. ini bener-bener hotel yang rekomen weh. Boleh di save ya biar nggak lupa. Ini aku kasih spoiler kira-kira fasilitasnya apa aja yang ada di Sleeping Lion Ya, ya, Hotel ya. Malaysia.
Ada 2 lantai yang cocok untuk jadi spot yang buat betah di hotel ini. Lantai 37 di Wow. sini ada rooftop pool yang bisa ngelihat view gedung-gedung tinggi. Ini Kolam renang yang di cukup tingkat luas atasnya. untuk kalian Belum berenang lagi sama masih ada ya? pasangan atau bareng anak. Terus di dekat poolnya juga ada tempat duduk santai yang punya Cantik. smoking dan non-smoking area. Lokasi ini cocok untuk kalian yang suka duduk ngopi santai sambil nikmati sunset. Terus ada juga gym yang cukup lengkap, ada treadmill, Wow, dumbbell, dan lengkap ya. lain-lain. Di sini juga ada skybridge yang menghubungkan tempat sauna dan juga ke hotel Axon. Kebetulan aku nggak masuk tempat saunanya, jadi cuma lewat aja. Terus di lantai Iya. 17 ada taman yang enak kali bawa orang tua santai sambil lihat cucu main-main. Di sini ada 2 sisi tempat. Yang satu hanya taman aja bisa untuk mini jogging track, dan satu lagi ada tempat bermain anaknya. Kemarin aku keliling tamannya ini pas pagi gitu. Udaranya cukup enak dan pas untuk ngeteh pagi sebelum ada kegiatan di luar. Jujur ya, kalau aku senang kali sama hotel yang satu ini. Karena gini, di sini cocok kali untuk kalian yang mau bawa anak atau juga bawa orang tua buat liburan di Malaysia. Untuk tipikal orang yang mageran, hotel ini juga bisa ngasih kalian fasilitas yang bikin betah stay di hotel seharian. Ini Sleeping Lion Hotel Bukit Bintang. Cobain. Jadi selain angkutan umumnya di sini itu juga berbagai fasilitas lainnya itu terjanjikan di sini di Malaysia ini guys gitu. Seperti pelayanan hotelnya. Hotelnya itu selain murah di tempat-tempat seperti ini tuh udah apa ya, murah gitu. Nggak seperti di tempat kita. Di tempat kita udahlah mahal, kadang tidak memuaskan dari segi pelayanan gitu. Tapi kalau di Malaysia ini pelayanan bagus, terus hotelnya bagus, tempatnya bagus, juga infrastrukturnya, jalannya gitu, apa, infrastruktur dari untuk menuju ke ke hotel itu sangat sangat memungkinkan gitu, seperti LRT, bus, MRT gitu, pokoknya angkutan umum lah gitu ya, angkutan awam gitu, pengangkutan awam gitu ya, itu sangat terintegrasi banget. Itulah kenapa banyaknya pelancong yang datang ke Malaysia ini gitu. Ini yang perlu kita contoh sebenarnya dari Malaysia untuk kalau kita mau memajukan wisata kita guys. Ini dia lagi videonya guys. Banyak Nah, banget yang ini nanyain nih spot-spot yang guys. satu ini tuh di mana. Ya jujur nggak heran sih, karena emang Iya, bagus bagus banget. banget dan super sepi dengan view Twin Tower yang Iya, jelas banget. So aku langsung spill aja di video ini tonton bersih sampai akhir lagi. ya. Oke, karena aku nginepnya di Tropicana Residence, aku jalan dulu ke KLCC Park. Ini aku bareng sama teman-teman aku. Nah, setelah kalian nyebrang itu jangan kemana-mana. Spotnya di sini cukup bagus dan lumayan sepi. Nah, setelah aku puas konten di tempat yang tadi, aku langsung nyebrang ke Surya Mall. Jadi kita harus ke Surya Mall dulu dan putar ke belakangnya untuk menuju KLCC Park. Bagus guys. Setelah Tempatnya kalian di sini muter memang itu, bagus patokannya untuk adalah kita kolam ini ya. berfoto. Kalian tinggal jalan aja dan naik ke tangga yang ada di atas itu, lalu belok kanan, langsung bakal nemuin jembatan tempat aku foto ini. Kalian tinggal cari titik tengahnya aja dan langsung konten sampai puas di sini. Nah, di belakang jembatan itu kalian bakal lihat patung lumba-lumba dan kalian juga bisa ngonten di sini dengan view seperti ini. Pokoknya setelah kalian lihat jembatan yang tadi, kalian tinggal tengok ke belakang aja dan ada patung lumba-lumba itu jadi patokannya. Sekali lagi ada juga water park buat anak-anak main, itu juga jadi patokan aja buat nyari spot ini. Tinggal foto di lampu yang ini terus udah deh selesai. Save dan share video ini buat jadi referensi liburan kamu. Follow aku untuk konten traveling lainnya. Dah, plan your next trip with Clan Saka. Jadi sebenarnya bukan hanya di KLCC ya yang menjanjikan tempat-tempat wisata yang bagus di sini, tapi juga banyak sekali di Kuala Lumpur, khususnya di Kuala Lumpur ini ya, khususnya di Kuala Lumpur. Kita nggak usah keluar di Kuala Lumpur dulu. Ini udah banyak banget mata kita itu dimanjakan gitu, dimanjakan banget di Kuala Lumpur ini. Salah satunya itu ya KLCC, seperti yang baru ini Merdeka 118. Kalau kita masuk ke sana, wah, kita jalan ke sana, atau di KL Tower, ada KL Tower juga. Karena KLCC dengan KL Tower beda guys, itu beda banget. Kalau KL Tower yang itu yang kayak mirip-mirip Monas itulah gitu, mirip-mirip Monas itu bisa naik itu ke atas tuh. Kalau nggak salah bayarnya 120 atau berapa gitu, sekitar itulah pokoknya untuk pelancong asing gitu, pelancong seperti kita gitu. Itu kenapa enak di Malaysia itu seperti itu. Selain hotelnya menjanjikan, hotelnya bagus dan murah, juga di sini itu gue yang paling penting tuh bagi gue keamanan guys. Keamanan aman, dari kita mau jalan-jalan kemana itu aman, nyaman gitu, nggak ada gangguan. Di tempat kita itu sering kali terjadi itu seperti
seperti pencopetan. Itu banyak orang yang memanfaatkan orang luar itu. Ketika ada orang luar datang ke tempat kita itu biasanya, wah ini kayak kita berpikir, wah ini uang, kayak berpikir gitu. Itu sebenarnya yang perlu kita hilangkan dari kebiasaan kita itu, kalau tempat wisata kita mau maju. Karena kita percuma kita menggembar-gemborkan mau mempromosikan tempat wisata kita kalau orang-orangnya belum seperti orang Malaysia gitu. Belum ramah seperti orang Malaysia, belum memperbaiki diri lah gitu. Agar tidak ada ketindak kejahatan terhadap pelancong-pelancong yang datang atau wisatawan yang datang ke Indonesia, ke tempat kita lah khususnya gitu. Kita harus berbenah diri dari itu. Juga ini gue saranin kalau bisa lah di pemerintah, di mana ada tempat wisata, kalau mau rame ya siapkan infrastruktur pengangkutan awam dong. Infrastruktur pengangkutan umum agar orang-orang yang mau ke sana itu, karena nggak semua orang yang datang ke tempat wisata kita itu bawa kendaraan sendiri. Nggak mungkin dong orang Malaysia datang ke Indonesia itu bawa kereta, bawa moto sendiri. Nggak mungkin orang dari Thailand datang ke Indonesia bawa moto sendiri, bawa kereta sendiri, kan nggak mungkin gitu kan. Pasti mereka itu mau yang enak gitu kan. Ya dengan cara apa? Siapkan fasilitas yang baik untuk agar tempat wisata kita itu menarik kepada orang lain gitu. Gimana mau menarik sama orang lain? Kita hanya menyiapkan wisatanya tapi tidak menyiapkan fasilitasnya untuk orang datang ke sana. Apa yang akan terjadi? Ya nggak menarik gitu. Hanya sekali orang datang ke sana, nggak akan berkali-kali. Kenapa? Karena karena mereka pikir wah nggak enak ke sana gitu pikirannya. Jadi cukup sekali mereka datang ke sana. Tapi kalau kita menyiapkan infrastrukturnya, jalannya, juga pengangkutan awam, angkutan umumnya ke sana gitu dengan baik, dengan rapi, dan fasilitas-fasilitas seperti penginapan atau hotel gitu disiapkan dengan baik, maka kita siapkan juga tempat wisatanya dengan baik, pasti pelancong-pelancong itu akan menarik gitu. Tertarik untuk datang ke sana gitu. Baru kita promosikan. Gimana mau datang walaupun kita mau mempromosikan tempat wisata kita sebagaimanapun kita mau mempromosikan, tapi kita tidak menyiapkan infrastrukturnya, tidak menyiapkan kebutuhan orang luar yang mau datang ke sana, ya nggak akan tertarik. Karena mereka juga akan berpikir, kita mau naik apa ke sana dari misalnya dari airport gitu. Atau dari terminal bus terdekat mau naik apa gitu kan. Kan gitu. Pelancong ini nggak semua pelancong atau wisatawan itu mau datang ke tempat kita itu bukannya kaya semua, bukannya banyak duit semua. Terkadang kita hanya punya uang pas-pasan dan pengen healing gitu, pengen jalan-jalan gitu. Kalau di Malaysia mau lu punya uang pas-pasan pasti akan cukup. Kenapa? Transportasinya di sini sangat baik. Kita mau kemana-mana itu transportasinya terintegrasi dengan baik gitu di Malaysia. Itu yang perlu kita contoh. Dan hotelnya itu sangat mumpuni, sangat murah gitu. Murah dan bagus banget gitu. Keamanannya itu sangat bagus di Malaysia ini. Itulah kenapa pelancong masuk ke Malaysia itu enak banget, relax, enjoy gitu, menikmati gitu. Jadi itu yang perlu kita perbaiki sebenarnya guys. Itu sering kali gue katakan, ikuti contoh Malaysia gitu. Kenapa sih kita kayak alergi, kayak malu kita harus mencontoh Malaysia? Padahal kalau yang baik, kenapa kita tidak mau mencontoh gitu? Kan perlu kita mencontoh. Jika ingin kita mau maju, ya kalau ingin mau maju. Kalau enggak ya udah, enggak usah mencontoh. Contoh aja Timur Leste. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.